Oke, murid-murid sekalian, kembali lagi di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang gelombang. Jadi kalau kemarin kita berbicara mengenai gelombang berjalan dan stasioner, kita sekarang masuki aplikasinya yaitu di gelombang bunyi. Beberapa rumus yang umum keluar dalam gelombang bunyi ini akan kita bahas sekarang. Pertama adalah kecepatan gelombang dalam dawai. Itu rumusnya adalah V sama dengan akar F per mu. F itu adalah gaya tegang yang diberikan terhadap dawai, sedangkan mu itu adalah massa persatuan panjang. Maka kalau kalian memiliki data massa dawai dan panjangnya, kalian bisa menghitung mu dengan cara M per L. Kalau ini F itu satuannya Newton, maka mu itu satuannya dari sini kilogram per meter. Lalu kita lanjutkan ke sumber bunyi. Ada 3 yang akan kita bahas di sini, yaitu senar, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Untuk senar, frekuensi nada atas ke N itu rumusnya adalah Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Lalu panjang gelombangnya lambda N sama dengan 2L per N plus 1. Jumlah perutnya sesuai N adalah N plus 1. Jumlah simpulnya N plus 2. Dan perbandingan frekuensinya dari nada dasar, nada atas ke 1 dan nada atas ke 2 itu 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Lalu pipa organa terbuka, rumusnya sama dengan dawai atau senar, yaitu Fn-nya N plus 1 V per 2L, lambda N-nya juga sama 2L per N plus 1, yang berbeda hanya di jumlah perut dan jumlah simpulnya terbalik dengan senar. Kalau jumlah perutnya jadi N plus 2, jumlah simpulnya N plus 1, sedangkan perbandingan frekuensinya itu sama, 1 banding 2 banding 3. Lalu kalau pipa organa tertutup, berbeda dengan 2 yang tadi, dia adalah kelipatan ganjil jadi 2N plus 1 V per 4L. Lambda N-nya 4L per 2N plus 1. Jumlah perut dan jumlah simpulnya sama, yaitu N plus 1. Lalu F0 banding F1 banding F2-nya adalah 1 banding 3 banding 5. Kalau untuk nada dasar, baik untuk yang senar, pipa organa terbuka dan tertutup, itu kalian masukkan N-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke intensitas. Intensitas atau kekuatan dari suatu gelombang bunyi itu I sama dengan P per A. P-nya itu daya, A itu luas permukaan. Ini satuannya watt, satuannya meter persegi. Lalu ada yang kita namakan taraf intensitas bunyi. Nilai dari intensitas itu sendiri juga TI sama dengan 10 log I per I0, di mana I0 ini adalah intensitas ambangnya, yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Untuk taraf intensitas yang dalam hal 2 titik yang jaraknya R1 dan R2 dari sumber bunyi, maka taraf intensitas di titik 2 dapat kita tentukan dengan rumus TI1 min 20 log R2 per R1. Lalu untuk N buah sumber bunyi yang identik, TI2 besarnya adalah TI1 tambah 10 log N. Lalu efek Doppler dan pelayangan. Efek Doppler itu adalah yang terjadi kalau misalkan suatu sumber bunyi mendekati atau menjauhi suatu sumber. Kita bisa menghitung frekuensi yang didengar oleh pendengarnya, Fp itu sama dengan V plus min Vs, V plus min Vp dikali Fs. Cara kita menentukan plus minusnya nanti kita lihat langsung di soalnya, karena akan jauh lebih mudah kalau kalian melihat pemakaiannya langsung. Lalu ada juga pelayangan, dimana kalau dua sumber bunyi yang berdekatan itu berbunyi secara bersamaan, maka mereka mengalami pelayangan yang rumusnya dirumuskan sebagai FL sama dengan F1 min F2. Lalu dimutlak. Kenapa dimutlak? Karena kita di sini tidak, kalau kita tidak melihat langsung yang mana yang lebih besar, maka F1 kurang F2 dimutlak. Oke, ini adalah rumus-rumusnya untuk yang gelombang bunyi. Kita lihat langsung saja pemakaian rumus-rumus ini dalam soal-soalnya. Oke, ini soal pertama kita. Jadi ada suatu senar yang panjangnya 60 cm, masanya 2,4 gram. Lalu diberikan tegangan hingga frekuensi nada dasar yang terdengar 150 Hz. Kita diminta menentukan dua hal, yaitu besar tegangan yang diberikan dan frekuensi nada atas yang ketiga. Oke, seperti biasa ini kita ambil dulu. Lalu kita tuliskan data apa saja yang kita punya. Kita punya
L-nya itu 60 cm. Sedangkan frekuensi nada dasarnya tadi 150 Hz. Masanya 2,4 gram. Berarti ini kalau kita rubah kilogram adalah 2,4 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Sedangkan ini 60 cm itu 0,6 meter. Dari data yang diberikan itu, kita bisa menentukan lambda 0, dimana kalau untuk nada dasar, lambda 0-nya itu sama dengan 2L. Jadi lambda 0-nya adalah 1,2 meter. Dari lambda 0 dan F0 berarti kita bisa dapat V sama dengan lambda 0 kali F0. Berarti itu 150 kali 1,2, 180 meter per second. Sekarang kita masuk ke yang A. Tadi kita tahu bahwa rumus kecepatannya adalah V sama dengan akar F per mu. Dimana V-nya kita tahu 180. Kalau untuk menghilangkan akar berarti kita bisa kuadratkan kedua ruas. F per mu-nya kita hitung dulu M per L. Berarti itu 2,4 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,6. Mu-nya besarnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter. Kita masukkan datanya ke sini, 4 kali 10 pangkat minus 3. Berarti F sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 dikali 180 kuadrat. Hasilnya F sama dengan 129,6 Newton. Lalu yang B, frekuensi nada atas ke 3, berarti F3. Tadi kita tahu bahwa F0 banding F1 banding F2, kalau kita teruskan sampai F3 berarti ini adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4. Maka F3 per F0 itu 4 per 1, atau F3 sama dengan 4 F0. Jadi 4 kali 150, 600 Hz. Ini untuk soal kita yang pertama, pembahasannya seperti ini. Kita lanjutkan ke soal kedua. Baiklah, ini soal kedua kita. Tadi tentang senar, sekarang tentang pipa organa. Jadi di sini ada frekuensi nada atas pertama dari suatu pipa organa terbuka beresonansi dengan nada atas kedua dari suatu pipa organa tertutup. Di yang A, kita diminta menentukan perbandingan panjang pipa organa terbuka terhadap pipa organa tertutup. Lalu yang B, kita ditanya jumlah perut pada masing-masing pipa. Dan yang C, jumlah simpul pada masing-masing pipa. Oke. Jadi kalau ada kata resonansi, berarti di situ besar frekuensi dari benda yang beresonansi itu sama. Jadi kalau tadi kita dapat nada atas pertama dari yang terbuka dibanding dengan nada atas kedua yang tertutup itu sama, 1:1. Dimana kalau kita masukkan rumusnya berarti ini N plus 1 kali V per 2L. Kita masukkan N nya 1 berarti itu 2 kali V per 2L terbuka per 2N plus 1. N nya di sini adalah 2, 2 kali 2 4 tambah 1, 5 kali V per 4L tertutup sama dengan 1:1. Berarti ini bisa kita catat di sini. V per LB dikali 4LP per V sama dengan 1:1. Kalau ini kita coret, berarti kita dapat, tadi di sini ada 5, berarti harusnya di sini ada 5 di sini. Berarti 4/5 LT per LB sama dengan 1/1. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan LB per LT, maka kita dapatkan 4/5
sama dengan LB per LT. Jadi LB banding LT perbandingannya adalah 4:5. Jadi ini yang A. Lalu yang B, jumlah perut untuk yang pipa terbuka adalah N+2. Karena tadi nada atas pertama berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu yang perut untuk yang tertutup N+1. Tadi nada atas kedua berarti 2 tambah 1, 3. Lalu yang C, simpul untuk yang terbuka itu adalah N+1. Jadi tadi nada atas pertama 1 tambah 1 jadi 2. Sedangkan jumlah simpul untuk yang tertutup itu sama saja N+1 juga. Jadi ini 3. Oke, ini soal kedua kita. Kita langsung lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal 3 dan soal 4 langsung. Tadi soal pertama dan kedua adalah tentang sumber bunyinya. Sekarang kita melihat soal tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nomor 3, sebuah sumber bunyi di P bergetar dengan daya 50 pi watt. Lalu ada titik Q yang jaraknya 5 cm dari P. Kita diminta menentukan besar intensitas dan taraf intensitas bunyi di Q. Gunakan log 5 itu 0,7. Lalu yang nomor 4, ada satu mesin pabrik, taraf intensitas bunyinya 80 desibel ketika bekerja. Kita diminta menentukan kalau mesin yang bekerja tidak hanya satu, tapi ada 100 mesin yang sejenis bekerja bersama-sama. Oke, kita langsung kerjakan saja dua-duanya. Dari nomor 3 dulu. Jadi kita tahu bahwa titik Q, RQ-nya itu adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat minus 2. Lalu daya yang diberikan adalah yang di P 50 pi watt. Kalau kita hendak menghitung intensitas di Q, maka ini adalah kita langsung masukkan rumusnya 4 pi R kuadrat, di mana P-nya itu adalah 50 pi dibagi 4 pi kali 5 kali 10 pangkat minus 2 di kuadrat. Silakan kalian hitung, ini hasilnya adalah 5000 watt per meter kuadrat. Lalu yang selanjutnya kita menentukan TI di Q dengan masukkan rumusnya 10 log IQ per I0. Jadi 10 log 5000 per 10 pangkat min 12. Berarti TIQ itu adalah 10 log 5 kali 10, ini 10 pangkat 3, 10 pangkat min 12 naik ke atas, 12 tambah 3, 15. Lalu dengan perhitungan log yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa ini log 5 tambah log 10 pangkat 15. Ini 15 yang bisa ke depan, jadi 15 kali log 10. Log 10 itu 1, jadi 15. Sedangkan log 5 nya tadi kita tahu 0,7. Maka ini 15,7 kali 10. Jadi hasilnya 157 desibel. Sedangkan yang nomor 4, ada mesinnya, ada 100 mesin, dan TI 1-nya itu satu mesinnya 80 desibel. Maka TI 2 itu adalah TI 1 tambah 10 log N. TI 1-nya 80, 10 log 100 atau 10 pangkat 2. Berarti 80 tambah 10 kali 2 log 10. Log 10 ini 1. Berarti 80 tambah 20.
Jadi hasilnya T yang kedua adalah jika 100 mesin bekerja bersama-sama, maka taraf intensitas bunyi yang terjadi adalah sebesar 100 desibel. Jadi ini untuk yang nomor 3, ini untuk yang nomor 4. Kita lanjutkan ke soal terakhir kita yang tentang efek Doppler. Oke, ini soal kelima kita, soal terakhir kita untuk bagian pembahasan bahan ini. Jadi ada sebuah ambulans dengan kecepatan 20 meter per second membunyikan sirene dengan frekuensi 576 Hz. Lalu ada pengemudi yang bergerak berlawanan arah dengan ambulans tersebut, kecepatan 35 meter per second, mendengar bunyi sirene ambulansnya. Kita diminta menentukan besar frekuensi didengar pengemudi ketika bergerak mendekati, dan yang B kalau dia menjauhi ambulans tersebut. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu data apa saja yang kita punya. Ambulansnya itu kecepatannya 20 meter per second, berarti dia V sumber 20 meter per second. Lalu V pendengar 35 meter per second. Frekuensi sumber tadi 576 Hz. Lalu jika tidak dinyatakan, kita akan memakai V bunyi di udara itu adalah 340 meter per second. Oke, sekarang kita masuk ke yang A. Kalau mendekati berarti dia kedudukannya seperti ini. Jadi kita tuliskan saja dulu rumusnya. Fp V plus min Vp per V plus min Vs. Lalu ini dikali Fs. Kita lihat dari sketsanya, berarti ini kalau dia mendekati dengan keadaan seperti ini, maka logikanya adalah si pendengar akan mendapatkan frekuensi yang lebih besar. Supaya mendapatkan frekuensi yang lebih besar, maka di atasnya pastilah tandanya plus, sedangkan di bawah tandanya akan minus. Kita masukkan datanya sekarang. Berarti itu 340 tambah Vp 35 per 340 kurang 20 kali 576. Itu 375 per 320 kali 576. Jadi ini bisa kita coret. Kalau dibagi 64 sih ini dapat 5, ini dapat 9. Jadi ini hasilnya adalah frekuensi yang didapat atau didengar pengemudinya adalah 675 Hz. Lalu yang B, kedudukannya berarti bergerak berlawanan arah seperti ini sekarang. Maka yang untuk ini keadaannya pastilah si pengemudi akan mendapatkan frekuensi yang lebih kecil. Berarti rumusnya akan menjadi V min Vp per V plus Vs kali Fs. 340 dikurang 35 per 340 tambah 20 kali 576, atau ini 305 per 360 ini 576. Maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah 488 Hz. Jadi terlihat bahwa kalau misalkan dia gerakannya saling mendekati, maka frekuensinya harusnya bertambah. Sedangkan kalau misalnya dia berlawanan, frekuensinya pasti akan berkurang dari frekuensi sumber. Bagaimana kalau misalnya dia arahnya searah? Kalau arahnya searah, maka kita bisa menentukan dari kita melihat kecepatannya dari masing-masing pendengar dan sumber. Kalau pendengarnya itu kecepatannya lebih kecil, maka pastilah si sumbernya akan bergerak lebih cepat, dan oleh karenanya si pendengarnya akan tertinggal, frekuensinya akan lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kalian pakai yang di bawah harus lebih besar, dan tandanya akan sama, berarti dua-duanya plus. V plus Vp per V plus Vs kali Fs. Tapi kalau misalkan pengemudinya yang lebih besar dan searah, berarti seharusnya dia akan mendekati. Kalau misalnya dalam keadaan tertinggal, maka dia pasti minus dua-duanya, di atas dan di bawah.
Oke, jadi itu untuk pembahasan tentang soal-soal gelombang bunyi dan materinya. Seperti biasa, silahkan berikan like jika kalian merasa lebih mengerti setelah menonton. Di subscribe untuk mengetahui updatean selanjutnya. Dan silahkan berikan komentar jika kalian merasa ada yang harus dikoreksi atau harus ditambahkan. Terima kasih sudah menonton.